Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur untuk kesempatan pada hari ini kembali kita datang kepada Tuhan dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kita. Kita rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-26. Berbunyi demikian, siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita akan panggilan kita untuk melayani. Panggilan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, untuk melayani Tuhan dengan penuh kasih. Bapak Ibu yang terkasih, melayani itu bukan hanya sekedar aktif dalam kegiatan gereja atau mau berkorban untuk melakukan tindakan-tindakan sosial. Melayani juga bukan hanya menyangkut hati, namun melayani bukan hanya berbicara tentang soal aksi, tetapi juga motivasi. Pelayanan yang tulus itu muncul dari hati, karena hati kita yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan untuk mau melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan, dan itulah pelayanan sejati kepada Tuhan. Motivasi pelayanan kita sebagai anak-anak Tuhan bukan hanya untuk menyenangkan hati manusia, bukan hanya untuk kita mendapatkan reward, tetapi fokus kita yang pertama. Kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan bahwa jikalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Motivasi kita, fokus yang pertama, yaitu karena kita mau meneladani Tuhan. Tuhan sudah memberikan keteladanan yang luar biasa kepada kita. Dalam masa hidupnya, Tuhan Yesus melayani murid-muridnya. Yesus melayani orang-orang yang datang kepadanya. Bahkan satu kejadian yang luar biasa, Yesus merendahkan hatinya, merendahkan dirinya untuk membasuh kaki murid-muridnya. Dan itu adalah tindakan pelayanan. Tuhan sudah memberikan keteladanan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita meneladani teladan Kristus untuk melayani orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus akan menolong kita, memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan dipanggil untuk melayani, ialah karena kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, jikalau kita mengerti bagaimana panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan menjadikan kita biji matanya. Tuhan menciptakan kita sebelum kita diciptakan oleh Tuhan. Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh dengan harapan untuk kita. Dan Tuhan mau setiap hasil ciptaannya, manusia yang dikatakan biji matanya, hidup, diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita tahu bahwa hidup kita adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, kita pun, pikiran kita akan terfokus untuk menyenangkan hati Tuhan kita yang adalah pencipta kita. Ingat bahwa siapapun manusia di dalam dunia ini adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, untuk kita tetap fokus dalam panggilan kita untuk memuliakan nama Tuhan Sang Pencipta kita. Bapak Ibu yang terkasih, sesuatu hal yang menjadi panggilan kita untuk mau menyenangkan hati Tuhan memang terkadang banyak tantangan, ya. Apalagi diri kita terkadang diperhadapkan oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Melayani orang lain, tadi saya sudah katakan, itu adalah mungkin sesuatu hal yang mungkin kadang kita harus menanggalkan keegoisan kita. Bahkan terkadang kita harus mengorbankan materi kita, waktu kita, tenaga kita. Tetapi ingat bahwa ketika kita menyadari bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dipanggil untuk melayani, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, apapun penghalang itu, apapun yang tidak menyenangkan, bahkan keegoisan kita pun juga kita mau bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menolong kita untuk tetap menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang memuliakan nama Tuhan.
fokus kita adalah untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alasan yang ketiga kenapa kita harus melayani Tuhan selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, bahwa kita perlu ingat bahwa kehidupan kita di dalam dunia ini hanya bersifat sementara. Kekekalan setelah kehidupan di dalam dunia ini akan berlanjut entahkah di neraka atau di surga. Tetap dalam iman percaya kita bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan berkumpul bersama dengan Bapa di surga. Oleh karena itu, selama kita masih ada dalam dunia ini, mari terus melayani Tuhan. Kekekalan itu adalah sesuatu hal yang nyata, yang penting dan ada untuk selama-lamanya. Jika sikap melayani ada di dalam diri kita, kita akan terus berusaha untuk mau melakukan apa yang terbaik untuk Tuhan. Bagaimana kita mau menyenangkan hati Tuhan? Yaitu dengan melakukan firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan keteladanan bagi kita untuk melakukan apa yang terbaik, melayani. Bukan hanya melayani ketika di mimbar saja, tetapi apapun yang Tuhan percayakan, melayani melalui karunia kita, talenta kita, materi kita, dengan waktu. Ketika kita masih diberikan kesempatan untuk ada di dalam dunia ini, melalui apa? Kita bisa gunakan medsos, bisa menggunakan gadget kita untuk bisa memberkati orang lain, melalui tulisan-tulisan kita, melalui kata-kata penguatan yang bersumber dari firman Tuhan, melalui kehadiran kita bersama dengan orang-orang yang berduka. Ketika kita berada dengan orang-orang yang senang, kita bisa memberikan sukacita dimanapun kita berada. Mari kita mengambil peran kita. Apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita mau dedikasikan pengabdian kita kepada Tuhan sebagai bentuk pelayanan kita, bahwa kita mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dimanapun kita berada, mari kita melayani Tuhan. Tugas tanggung jawab kita baik sebagai orang tua, baik sebagai anak, baik sebagai pelayan hamba Tuhan, pekerjaan kita di kantor, dimanapun kita berada, kita tahu bahwa Tuhan kita adalah satu. Sehingga pada akhirnya nanti ketika Tuhan memanggil kita, dikatakan marilah hambaku. Kita adalah hamba-hamba Tuhan. Semua anak-anak Tuhan adalah hamba-hamba Tuhan. Dan ketika Tuhan kita mengatakan mari hamba-hambaku yang setia, masuklah dalam persekutuan, perjamuan bersama-sama dengan Bapakku di surga. Itu menjadi tujuan utama kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang yang dipanggil untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memampukan kita untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan melalui firman Tuhan pada hari ini. Selamat berjuang, selamat melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.